Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Saat ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di SMKN 1 Boleng. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru sekalian dan sekalian yang saya sayangi, selamat pagi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya saat ini menyita waktu Bapak Ibu untuk saya pakai kegiatan sosialisasi tentang budaya positif. Namun sebelum kita mulai kegiatan ini, supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar, kita awali dengan doa kepada Ibu Eca. Saya persilahkan. Kemudian Bapak Ibu Guru harus tahu 5 kebutuhan dasar sebagai manusia, lalu kemudian posisi kontrol kita sebagai seorang guru terhadap siswa itu apa, itu yang harus kita ketahui. Namun yang pertama saya perlu memberikan pengertian tentang budaya positif dulu. Di sini budaya positif di sekolah itu mencakup beberapa nilai dan praktik yang mendukung lingkungan belajar yang sehat, aman, dan inklusif. Lalu kemudian yang kedua di sini ada beberapa contoh budaya positif di sekolah. Contoh budaya positif yang mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah tahu, perlu saya tambahkan di sini. Sikap saling menghormati baik dalam berbicara maupun peserta didik kita. Lalu kemudian cara berbicara. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak bergabung dalam mendengarkan sosialisasi berkaitan dengan budaya positif yang barusan saya sampaikan. Sekarang saya minta waktunya Ibu Ulfa untuk memberikan sedikit testimoni berkaitan dengan materi yang saya Jadi saya akan memberikan testimoni dari apa yang dijelaskan Ibu kepada kami semua, yang atau kepada kami tenaga pendidik yang ada di sekolah ini. Jadi dari materi yang dijelaskan tadi itu tentang budaya positif yang baik di sekolah. Dari penjelasan tersebut yang saya paham itu ada 3 poin yang sangat amat penting sekali, yaitu yang pertama menciptakan suasana yang aman di dalam kelas. Jadi suasana yang aman itu begini, kita sebagai tenaga pendidik harus menciptakan suasana yang aman di dalam kelas agar apa yang disampaikan atau materi yang diajarkan itu sampai kepada atau sampai tujuannya, maksimum pelajarannya ke peserta didik. Lalu yang kedua itu pentingnya menciptakan kesepakatan bersama peserta didik. Lalu yang berikut memberikan tindakan responsif untuk peserta didik. Jadi itu tadi penjelasan yang bisa saya terima dari apa yang dijelaskan oleh Ibu Adel sebagai calon guru penggerak. Terus bagaimana tanggapannya Ibu terhadap penyampaian materi? Tanggapan saya tentang materi yang diajarkan itu sangat baik sekali, karena jujur saja kami di sini rata-rata semua guru-guru baru, jadi kami belum paham bagaimana positif yang disampaikan dari kami sebagai guru kepada peserta didik yang ada di lembaga ini. Itu saja Ibu. Itu saja. Terima kasih Ibu Ulfa atas kesempatan memberikan testimoni untuk apa yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo. Hai. Hello, hello. Hai. Hai. Hello, hello. Hai. 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 Hai, hai. Halo. Baik. Selamat pagi. Jadi kali ini sebelum kita masuk kepada pembahasan sedikit materinya nanti, terlebih dahulu saya akan menyampaikan dan saya akan menggali kalian punya pengalaman tentang budaya positif yang mungkin sudah pernah dijalankan atau mungkin sudah kamu tahu tapi tidak pernah dijalankan. Ya, kita ini berada di lembaga pendidikan. Ya, sebagaimana mestinya bahwa di lembaga pendidikan itu pasti punya aturan. Jadi aturan-aturan seperti apakah itu?
Pasti semua kamu sudah pernah mengetahuinya dari sejak kamu berada di tingkat sekolah dasar sampai sekarang berada di posisi SMK. Ya. Nah, jadi mengenai budaya-budaya positif itu sangat penting sekali untuk kita semua ketahui. Karena di dalamnya ada apa-apa saja. Yang pertama, adalah disiplin positif. Ya. Disiplin positif tentu di dalamnya ada tanggung jawab. Ya. Kemudian ada sikap saling menghormati, sikap saling menghargai, betul tidak? Betul. Kemudian di dalamnya mau menerima kesenangan, ya kan? Di dalamnya mau menerima perasaan kasih sayang dan sesama dan Bapak Ibu guru, betul tidak? Jadi itu semua harus kita pahami, ya. Untuk sampai ke hal-hal seperti itu, maka saat ini kita harus sepakat untuk sama-sama tahu budaya positif seperti apa yang sebetulnya akan kita jalankan dari memang sejak pertama kita masuk sampai kepada selesainya di sekolah ini. Ya, kita ambil mulai dari yang pertama adalah tentang disiplin positif. Ya, disiplin positif di dalamnya ada nilai tanggung jawab. Tanggung jawab siswa terhadap segala pekerjaan apapun yang diberikan oleh Bapak Ibu guru yang merupakan tanggung jawab kalian untuk bisa menyelesaikannya itu dengan baik. Contoh, ada tugas atau ada PR dari Bapak Ibu guru. Kira-kira bagaimana kalau ada tugas dari Bapak Ibu guru? Dikerjakan atau tidak? Dikerjakan, ya. Nah, jadi, kalau kalian sudah mengerjakan segala tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, berarti kamu sudah menunjukkan kepribadian kamu yang seutuhnya. Berarti kamu menjadi pribadi yang baik. Ya. Tetapi kalau kamu masa bodoh dengan tugas yang merupakan tanggung jawab kamu, maka kamu harus bisa merefleksi kembali. Bagaimana saya ini? Sebetulnya saya harus buat seperti apa? Itu mengenai tugas. Lalu kemudian mengenai sikap. Ya, mengenai sikap disiplin. Kamu tadi pagi masuk sekolah ini tepat pada jamnya atau tidak? Hah? Tepat jamnya? Syukur, amin kalau begitu. Tapi kalau memang tadi ada teman-teman yang tidak tepat masuk ke dalam sekolah ini, perlu diperbaiki untuk hari besok. Lalu kemudian sampailah kita di dalam kelas. Di dalam kelas tentu punya aturan-aturan. Sudah pernahkah kita membahas tentang aturan-aturan dalam kelas? Sudah atau belum? Sudah. Nah, aturan-aturan seperti apa? Satu, menghormati satu sama lain. Itu menjadi kesepakatan kelas. Ya. Menghormati satu sama lain itu sebetulnya menjadi kesepakatan kelas dan harus dituliskan di atas kertas. Ada memang satu kertas panggilan untuk tulis kamu punya kesepakatan kelas. Pokoknya kita menghargai satu sama lain. Yang kedua, jangan membuat gaduh. Betul tidak? Jangan membuat gaduh. Saat pembelajaran seperti ini harus tenang untuk menerima pembelajaran dan segala prosesnya harus tenang supaya ilmu-ilmu yang kamu sampaikan kepada saya dan teman-teman itu bisa diresapi dengan baik. Ya, itu yang kedua, jangan membuat kegaduhan. Yang ketiga, membuat kelas itu bersih atau nyaman. Jangan buang-buang sembarang sampah-sampah, kertas-kertas yang sudah tidak dipakai. Kalau ada kertas-kertas yang tidak dipakai, sebaiknya disatukan, ditaruh di dalam tas. Nanti tunggu pulang, buang di tempat sampah yang sebetulnya. Lalu yang ketiga, tadi yang pertama saling menghormati. Yang kedua, jangan membuat kegaduhan atau jangan ribut. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Ya. Yang keempat, menghargai guru dan sesama teman. Ya. Menghargai.
Jadi perlu dihargai. Jadi kita saling menghargai. Kamu menghargai kami Bapak Ibu guru, kami juga menghargai kamu sebagai siswa kami. Karena sebagaimanapun kamu adalah aset kami di sini. Ya, menghargai. Lalu yang berikut, ada lagi? Ada lagi? Tentang budaya positif, ada lagi? Ada. Itu sudah, itu di bagian paling pertama tadi. Budaya positif yang lain, berpakaian yang rapi. Berpakaian yang rapi. Jadi masuk ke dalam kelas semua harus rapi baju. Di kelas ini sudah bagus. Jadi tidak kemongus, saya senang. Jadi berpakaian rapi. Rapi itu bukan berarti supaya orang menilai kita, supaya kita dipuji sama teman, tapi tidak. Kalau kita rapi pasti kita merasa percaya dirinya itu muncul dan kita merasa nyaman. Betul tidak? Iya. Jadi seperti itu. Ada lagi tambahan yang lain tentang budaya positif itu? Tidak ada? Nah, oke. Jadi semua yang kita sampaikan itu menjadi tugas kita masing-masing untuk bisa menerapkannya secara individu. Setiap kita berbuat sesuatu ingat lagi, apa kan punya keyakinan keras. Yang pertama, menghormati Bapak Ibu guru dan teman-teman. Yang kedua, menghargai waktu. Yang ketiga, mengerjakan tugas yang diberikan. Apalagi yang keempat, menjaga kebersihan. Dan yang kelima, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Kemudian datang pagi di sekolah harus tahu kami masuk kelas jam 7.15. Berarti paling tidak kami start dari rumah karena sekolah kita jauh dari pemukiman. Kita start jam 6 atau setengah 7 sehingga sampai di sekolah pas. Ya. Masuk ke dalam kelas jam 7.15 harus tepat jam 7.15 dan pulang jam 1.45. Jadi sebelum jam 1.45 jangan minta pulang. Karena kita sudah tahu semua bahwa kita pulang jam 1.45. Seperti itu Nah, sudah paham sampai di sini? Sehingga nanti dalam proses pembelajaran ingat lagi keyakinan kelas untuk menuntun kita supaya kita bisa berjalan ke arah yang sesuai dengan aturan. Seperti itu Jadi untuk sementara cukup sekian saja dulu. Terima kasih. Stop.